Pada awal 1960-an, Prince Motor Company berambisi untuk bersaing di dunia balap mobil. Mereka melihat Grand Prix Jepang sebagai ajang ideal untuk membuktikan kemampuan mereka dalam merancang mobil balap berperforma tinggi. Pada tahun 1963, Prince memperkenalkan Skyline Sport yang dimodifikasi untuk balapan. Meskipun tampilannya menarik, mobil ini mengalami kendala dalam balapan tersebut dan gagal menyelesaikan lomba. Setelah hasil yang kurang memuaskan, Prince mengembangkan Skyline GTB yang lebih bertenaga untuk Grand Prix Jepang 1964. Mobil ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, tetapi tetap tidak mampu mengalahkan dominasi Porsche 904 dari Jerman. Kekalahan ini mendorong insinyur Prince untuk menciptakan mobil yang benar-benar baru dan kompetitif. Maka lahirlah proyek Prince R380. Shinichiro Sakurai, yang dikenal sebagai Father of the Skyline, dan kepala tim motorsport Prince saat itu, tidak puas dengan kekalahan sebelumnya. Bertekad untuk membalas kekalahannya, Sakurai-san dan timnya mulai mengembangkan dan membangun mesin balap khusus yang diberi nama Sanpamaru, atau R380. Huruf R mewakili racing, sementara angka 380 berasal dari fakta bahwa ini adalah proyek ke-38 dari Prince. Sanpamaru digunakan sebagai julukan. Penjelasan rinci mengenai arti kata tersebut masih bersifat simbolis dan merupakan bagian dari tradisi penamaan dalam dunia otomotif Jepang. Seperti halnya Ford, yang berupaya mengembangkan mobil yang dapat menyaingi Ferrari di seberang Samudra Pasifik, namun tidak memiliki keahlian atau waktu untuk melakukannya secara internal, Prince memilih untuk bekerja sama dengan produsen asal Inggris guna mendapatkan sasis mesin tengah yang kompetitif. Sementara Ford membangun GT40 legendaris dengan menggunakan sasis Lola, Prince memilih sasis BT5 yang telah terbukti keandalannya, dirancang oleh Brabham pada tahun 1963. Seperti tim Amerika, para insinyur Jepang meningkatkan rangka tubular tersebut dan menguatkannya agar mampu menampung tenaga yang lebih besar. Sasis BT5 asli dilapisi dengan bodi fiberglass tanpa atap. Tetapi tim Prince memutuskan untuk menggantinya dengan versi coupe baru yang memiliki keunggulan aerodinamika. Dibuat dari aluminium ringan, struktur baru ini diklaim dirancang dari awal di Jepang. Namun jika Anda mengenal mobil balap era 1960-an, Anda akan melihat bahwa desainnya hampir identik dengan Ferrari 250 Le Mans tahun 1964. Bahkan, mereka mengecat mobil tersebut dengan warna merah terang, yang semakin menonjolkan kemiripannya dengan 250. Anehnya, Ferrari tidak pernah menyatakan keberatan, dan tidak ada catatan tentang adanya kerjasama antara kedua perusahaan tersebut. Kesamaan desain ini tetap menjadi fakta yang tak terbantahkan. Untuk menggerakkan mobil balap baru ini, para insinyur tidak meniru mesin V12 Ferrari, maupun mempertahankan mesin inline 4 silinder Ford Cosworth yang awalnya digunakan dengan sasis BT5. Sebaliknya, mereka memilih untuk meningkatkan mesin seri G6 silinder segaris yang telah digunakan pada mobil balap 2000 GT setahun sebelumnya. Berdasarkan mesin G7 yang dipakai pada GT produksi, unit berkapasitas 2 liter tersebut ditingkatkan dengan kepala silinder crossflow, 4 katup per silinder, DOHC, dan sistem pelumasan dry sump. Mesin yang dinamakan GR8 ini dikembangkan khusus untuk R380 dan mampu menghasilkan tenaga sekitar 200 tenaga kuda. R380 selesai tepat waktu untuk Grand Prix Jepang 1965, namun sayangnya bagi tim Prince, acara tersebut dibatalkan. Alih-alih digunakan untuk balapan, mobil ini dimanfaatkan untuk pengujian aerodinamika secara ekstensif pada tahun itu, dikabarkan memecahkan 5 rekor kecepatan darat kelas E dalam prosesnya. Proyek ini mengalami perubahan besar pada tahun 1966, Prince Motor Company resmi bergabung dengan Nissan. Setelah merger, proyek R380 tetap dilanjutkan di bawah bendera Nissan. Ketika Nissan mengambil alih proyek tersebut, bodi R380 didesain ulang secara menyeluruh. Bagian belakang diubah dengan penambahan kokpit dan penutup mesin yang lebih mengalir. Sementara ventilasi serta saluran udara disempurnakan lebih lanjut. Nissan pun berhasil meningkatkan tenaga mesin GR8 hingga mencapai 220 tenaga kuda.
Debut yang lama dinantikan akhirnya tiba pada tahun 1966 di Fuji Speedway, yang terletak di kota kecil Oyama. Kali ini, Grand Prix Jepang berlangsung, dan Prince bertekad untuk menang dengan mengikut-sertakan 4 unit R380. Porsche hadir dengan 3 unit 906, senjata balap terbarunya yang telah meraih kemenangan di trek-trek paling bergengsi di dunia. Selain itu, Toyota 2000 GT dan Jaguar juga turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut, menambah intensitas persaingan di lintasan. Meskipun tidak difavoritkan sejak awal, R380 terbukti lebih unggul dibandingkan rekan Jermannya. Dengan Yoshikazu Tsunako di balik kemudi, mobil nomor 11 berhasil finish pertama, diikuti oleh R380 lainnya yang dikemudikan oleh Hideo Oishi. Prestasi ini sangat istimewa, bukan hanya bagi Prince yang berhasil membuktikan kemampuan mereka dalam menciptakan mobil balap pemenang, tetapi juga bagi seluruh bangsa, karena untuk pertama kalinya produsen lokal berhasil memenangkan Grand Prix Jepang. Setelah kesuksesan tersebut, Nissan tidak berhenti di situ. Mereka terus mengembangkan mobil ini menjadi beberapa versi yang lebih canggih, seperti R382, yang memiliki aerodinamika lebih baik dan performa yang lebih tinggi. Keberhasilan ini juga menjadi cikal bakal pengembangan mobil-mobil sport Nissan di masa depan, termasuk Nissan Seri Z dan Nissan GT-R, yang kini dikenal sebagai legenda di dunia otomotif. Hari ini, Nissan Prince R380 dikenang sebagai mobil yang membuka jalan bagi dominasi Nissan di dunia balap. Mobil ini tidak hanya membuktikan bahwa Jepang mampu bersaing di ajang motorsport internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi inovasi otomotif yang terus berkembang hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat Nissan Prince R380 istimewa adalah inovasi teknologinya. Mobil ini tidak hanya dirancang dengan bobot yang ringan tetapi juga menggunakan material canggih untuk meningkatkan aerodinamika dan stabilitasnya di lintasan. Penggunaan sasis tubular ringan dan bodi berbahan aluminium memberikan keseimbangan antara kecepatan dan ketahanan. Selain itu, teknologi suspensi yang digunakan pada R380 menjadi dasar bagi pengembangan sistem suspensi pada mobil-mobil Nissan generasi berikutnya. Dengan pengalaman dari R380, Nissan mulai mengadaptasi teknologi balap ke dalam mobil produksi massal, yang kemudian terlihat pada model-model ikonik seperti Fairlady dan Skyline GT-R. Keberhasilan R380 juga mendorong Nissan untuk semakin aktif dalam kompetisi balap internasional. Warisan teknologi dari R380 menjadi bagian dari strategi Nissan dalam merancang mobil performa tinggi yang dapat bersaing di berbagai ajang balap, termasuk Le Mans dan Super GT. Setelah kesuksesan R380, Nissan tidak berhenti berinovasi. Model ini dikembangkan lebih lanjut menjadi R381, yang diperkenalkan pada tahun 1968. R381 memiliki sistem aerodinamis yang lebih canggih dengan fitur sayap belakang yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan downforce dan stabilitas di tikungan. Selanjutnya, Nissan meluncurkan R382 pada tahun 1969, yang menggunakan mesin V12 6 liter dan menghasilkan tenaga lebih dari 600 tenaga kuda. Dengan mesin yang jauh lebih bertenaga, Nissan mulai mendominasi balapan domestik dan meraih kemenangan di Grand Prix Jepang 1969. Keberhasilan R-Series membuka jalan bagi Nissan untuk terlibat lebih dalam di balapan internasional. Pada era 1980-an dan 1990-an, Nissan mulai berkompetisi di ajang Le Mans dan IMSA GT Championship dengan mobil-mobil seperti Nissan R390 GT1. Hingga saat ini, inovasi dan filosofi desain yang dimulai dari R380 tetap terlihat dalam mobil balap modern Nissan, termasuk Nissan GT-R Nismo yang berlaga di Super GT. Kesuksesan Nissan di dunia balap tidak hanya mengangkat reputasi mereka sebagai produsen mobil performa tinggi, tetapi juga membuktikan bahwa mobil buatan Jepang dapat bersaing dengan pabrikan Eropa dan Amerika di ajang motorsport dunia.